Halo guys, kembali lagi di channel Goody TV. Kali ini Mimin akan menyajikan sebuah video yang menarik di mana komentar-komentar para netizen terkait dengan kebobrokan Pak Mulyono selama menjabat sebagai presiden. Dan yang paling menarik perhatian Mimin adalah di mana ada seorang pekerja jalan tol yang tidak dibayar sampai sekarang. Dan hal ini betul-betul membuat kita miris bahwa betapa bengisnya Pak Mulyono yang mempermainkan rakyatnya. Dan saya berharap video ini bisa dilihat oleh kaum 58% agar bisa tersadarkan dari kebodohannya yang betul-betul dibutakan oleh pencitraan-pencitraan yang selama ini dibangun oleh Pak Mulyono. Untuk itu langsung saja kita lanjut ke videonya seperti apa, dan silahkan sahabat-sahabat komentarin. Tapi begitu proyek selesai, kami tidak dibayar. Saat ini kami benar-benar merasakan hidup di zaman penjajahan. Kami mengeluarkan modal, mengeluarkan keringat, modal kita habis. Sekarang aset kita itu malah terancam mau disita oleh bank. Banknya juga bank pemerintah. Terus anak istri kami harus hidup di mana? Berteduh di mana? Ini memang kenyataan pahit. Ada satu saudara kami mengerjakan proyek tol Sediatmo bandara. 10 tahun yang lalu sudah selesai, dikerjakan selesai. Dijanjikan oleh BUMN untuk dibayar di kemudian hari, 10 tahun kemudian ternyata di tahun ke-10 tidak dibayar. Tolnya sudah menghasilkan tiap hari uang masuk ke Jasa Marga, tetapi saudara kami, anggota kami tidak pernah dibayar sampai sekarang. Aset yang diagunkan untuk ikut membangun tol, untuk ikut membangun underpass, untuk membuka jalan, itu juga hutang bank semua. Kami terancam mau disita aset kami. Bahkan anggota kami sudah disita. Sekarang nggak punya rumah, pekerjaan nggak ada. DPR Pak Joking Jawa, Rakyat sudah begitu marah. Bapak macam-macam. Jadi orang menurut saya kata-katanya ini bukti kemarahan rakyat yang saya yakin ini baru aja dibikin. Ini apa? Lihat baca sendiri, saya nggak mampu membacanya karena menurut saya rakyat sudah sangat marah kepada Jokowi. Lihat kata-kata yang ditulis oleh mereka. Bagaimana Bang? Buat hari ini ekonomi pahit, duit semakin sulit. Pemerintah egois, mentingin diri sendiri dan keluarganya aja. Tuh keuangan rakyat, perut rakyatnya dipikirin. Salam Mulyono. Pikirinnya jabatan, ada jabatan. Anak enak. Kalau udah ada jabatan, hidup dalam kekuasaan enak. Nggak mikirin rakyat. Awal pertamanya aja kampanye berbondong-bondong demi rakyat, demi rakyat. Ujung-ujungnya rakyat yang mana yang dipikirin? Rakyat keluarganya, pamannya, atau ibunya, atau ponakannya, anaknya. Tapi untuk rakyat kecil seperti saya, kalau nggak babak belur nggak dapat duit. Itu aja dari saya, dari orang kecil. Wassalam. Zamannya Pak Harto aja, itu waktu anaknya jadi menteri aja udah heboh, udah ribut ini kan. Nah ini satu keluarga, bapaknya jadi presiden, anaknya jadi gubernur, jadi wali kota, udah macam-macam lah. Begitu ya, nggak beres ini demo, ini bagus sekali nih. Memang sekali demonya besar, tapi nggak cuma di sini demonya kan, ada di Jogja, ada di Bengkulu, ada di berbagai tempat. Jadi kalau negara ini mau beres, memang ujung tombaknya mahasiswa, begitu ya. Jadi kita dulu 98 di sini juga. Nah sekarang tahun 2024 di sini juga kita menyaksikan apa yang terjadi mahasiswa demo. Ya, kita nggak ikut-ikut provokasi ya, tapi kita lihat ini udah bagus sekali. Kita nggak tahu siapa yang mengadakannya, tapi itu bagus ya. Itu adalah warning buat kita semua, buat masyarakat Indonesia. Kalau apa negara kita udah mulai goyang atau mulai diganggu oleh oligarki, kemudian timbullah masyarakat rakyat jelata bertindak dan mahasiswa tetap ujung tombaknya. Terbaru lagi dari Bocor Alus Politik, sekarang lagi zaman untuk memoles citra Jokowi, memoles keberhasilan pemerintah di zaman Jokowi. Jadi kurang lebih membutuhkan biaya 15 miliar, dan itu pun sebenarnya udah ada biaya sebelum 15 miliar itu. Jadi ada puluhan M dari Kominfo untuk mengkampanyekan keberhasilan pemerintahan Jokowi. So ternyata beliau tuh butuh juga validasi keberhasilan ya. Gue pikir ya udahlah gitu kan, nothing tulus aja gitu. Ngapain sih mesti harus ada campaign memoles citra Jokowi supaya terlihat baik? Kalau misalkan baik, rakyat pun yang menilai sebenarnya ngapain ya. Dan ternyata biayanya tuh gak main-main gitu, sampai puluhan M gitu kan. Kayak buat apa gitu, mending buat yang lain sih daripada harus kampanye memoles keberhasilan Jokowi di pemerintahannya. Lucu sih. Kalau misalkan berhasil ya ngapain mesti ada poles memoles. IKN, Istana Kampret Nusantara. Budi Ari Ngamuk, Bahlil Niradab, dan tegangnya Jokowi Prabowo. Pak, gimana tuh? Istana Kampret Nusantara itu judul dari tulisannya Pak Rizal Fadilah,
keren sekali itu, menggambarkan IKN, Garuda yang ada di IKN itu kok jadi mirip kelelawar. Nah, yang menarik adalah bahwa kejadian di IKN hari ini semakin menunjukkan ketidakmatangan proses pembangunan di sana. Budi Ari ngamuk itu pas dibilangin mirip kelelawar. Nggak terima. Wah, ini Garuda ini sebagai lambang negara ini. Loh iya, kita bukan meremehkan Garudanya. Justru itu nggak mirip Garuda, itu mirip kelelawar. Jadi yang dibahas bukan Garudanya, tapi kok mirip kelelawarnya. Tidak ada, kalau bicara lambang negara itu kan jelas. Bahkan gagak yang gagah melihat ke sebelah kanan menjadi tertunduk ke bawah. Seperti malu karena bangsanya punya utang yang menggunung. Kan begitu. Bahlil di IKN bawa kursinya Kapolri sampai disindir oleh Erlangga. Itu kursi Kapolri aja mau direbut itu. Ya kita tahu bagaimana peran dari Bahlil yang mau mengobrak-abrik Partai Golkar. Saya sih sebetulnya nggak kasihan Partai Golkar, itu mah buahnya sendiri aja. Kenapa terlalu manut pada Pak Jokowi sampai akhirnya sekarang bisa dimainkan? Dan soal Prabowo dan Jokowi yang kita lihat sama-sama ya, banyak bertebaran di grup-grup WhatsApp, di TikTok segala macam. Ketika Pak Prabowo ditanya bagaimana kelanjutan akan membangun IKN, dia dengan gugup gagapnya bicara, iya pembangunannya akan kita lanjutkan. Itu menghabiskan waktu belasan bahkan katanya puluhan tahun ya Pak Jokowi. Pak Jokowinya matanya tajam menatap Pak Prabowo. Nah, wah tukang sate nih. Bawa itu nggak ya? Hati-hati. Udah kita cepetin aja lah. Udah jangan. King the Sky, Pak Jokowi akhirnya membatalkan Kepres. Jakarta tetap menjadi ibu kota negara Indonesia. Walaupun sekarang gua sudah bukan pro-nya Jokowi, tapi gua tetap mengakui kecerdikan Pak Jokowi ini. Bagaimana tidak, Pak Jokowi menyerahkan Kepres untuk IKN di Kalimantan untuk ditandatangani oleh Pak Prabowo. Artinya, kalau proyek IKN di Kalimantan sampai gagal dan mangkrak, yang disalahkan nanti adalah Pak Prabowo, karena Pak Jokowi sudah bukan presiden lagi. Dan kegagalan IKN ini dianggap kesalahan Pak Prabowo, karena Pak Prabowo dianggap tidak mau melanjutkan proyek IKN. Tetapi kalau sampai proyek IKN ini berhasil dibangun oleh Pak Prabowo yang harum dan punya nama, tetap saja Pak Jokowi, karena Pak Jokowi dianggap sebagai pelopor pembangunan proyek IKN. Hebat bukan? Cerdik bukan? Salut gue sama Pak Jokowi. Yap, itulah berbagai komentar dari netizen terkait dengan kebengisan Pak Jokowi selama memimpin negara kita yang tercinta. Saya kira betul-betul membuat rakyat Indonesia semakin muak. Dan bahkan ada kita lihat dari coretan tembok tadi, sangat miris lihatnya dan menggambarkan bahwa rakyat betul-betul marah dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini. Nah, sahabat-sahabat, saya kira hanya itu, saya tidak berlama-lama. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton dan semoga sahabat-sahabat sehat selalu, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.